Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Farhan Ardiansyah. Saya dari Pendidikan Kepelatihan Olahraga Offering C. Tanpa berlama lagi, kita akan menjelaskan tentang tulang. Tulang adalah merupakan jaringan ikat yang kaku, keras dengan serabut kolagen yang tertanam di dalam matriks. Di dalam matriks sel tulang, terdapat kalsium yang dapat bergerak dan diserap oleh darah. Hal ini merupakan peran penting tulang dalam proses homeostasis kadar kalsium dalam darah. Tulang dibentuk oleh sel pembentuk. Yang pertama ada osteoblast menghasilkan sel-sel tulang keras osteosit. Tulang terdiri dari dua macam, yaitu tulang kompakta dan tulang spongiosa. Tulang kompakta adalah sel tulang yang terdapat di dalam ruang yang disebut laguna. Laguna ini mengandung satu atau beberapa osteosit. Penjuluran yang keluar dari osteosit disebut kanalikuli. Kanalikuli dari satu sel berhubungan dengan sel lainnya sebagai bentuk komunikasi sel. Satu osteon terdiri dari sejumlah lamela konsentris yang mengelilingi kanal Havers atau kanal sentral. Pada individu yang masih hidup, kanal Havers ini berisi pembuluh darah dan saraf. Suatu penghubung antara satu kanal Havers dengan kanal Havers lainnya disebut kanal Volkmann atau tempat masuknya pembuluh darah. Kanalikuli penting dalam proses nutrisi osteosit karena mengantarkan nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tulang ke dalam osteosit. Berikut adalah gambarnya. Kemudian sistem Havers. Sistem Havers terdapat kanalikuli, kemudian terdapat sel tulang dan juga saluran Havers berada di tengahnya, dan ini semua adalah jaringan tulang. Lanjut, apa itu tulang spongiosa? Tulang spongiosa merupakan bagian tulang yang berongga sehingga berbentuk seperti spons. Pada bagian ini terdapat osteoklas dan osteosit. Terdapat pula sel osteoklas, yaitu sel pembongkar yang berfungsi mengikis tulang. Pada bagian ini terdapat sumsum tulang yang merupakan salah satu tempat pembentukan sel darah. Susunan umum tulang dari luar ke dalam: periostem atau selaput tulang, kemudian tulang kompakta, dan tulang spongiosa. Kita akan membahas sel pada tulang. 1. Terdapat osteoblast. Bentuk sel ini berbentuk kumparan, terdapat di bawah lapisan jaringan fibrosa atau yang disebut periostem dan di dalam lubang-lubang pada tulang. Fungsinya adalah mengubah mineral yang larut atau biasa disebut soluble. Contoh, kalsium klorida menjadi kalsium yang tidak larut, Ca fosfat insoluble, untuk berfungsi untuk pembentukan tulang. Kemudian yang kedua adalah osteoklas. Osteoklas ini berfungsi mengubah kalsium fosfat yang tidak larut menjadi garam-garam kalsium larut dalam darah dan dikeluarkan oleh darah. Absorpsi pada bagian tulang yang tidak diperlukan. Kemudian osifikasi. Osifikasi pertama adalah osifikasi intramembranosa. Proses pembentukan jaringan penyambung padat digantikan oleh simpanan garam-garam kalsium untuk membangun tulang. Umumnya terjadi pada tulang pipi, contohnya osifikasi tulang tengkorak. Yang kedua adalah osifikasi intrakartilaginosa. Proses di mana struktur tulang rawan digantikan oleh tulang. Umumnya pada tulang panjang. Ini adalah contoh gambarnya. Ini yang atas adalah epifysis. Kemudian tulang rawan epifysis, diafisis, pusat osifikasi diafisis, dan pusat osifikasi epifysis pada titik kecil yang berada di bawah itu. Ini adalah contoh gambar pertumbuhan tulang panjang. Lanjut, klasifikasi tulang. Tulang panjang.
membentuk alat pergerakan perkembangan secara intrakartilaginosa. Ini adalah gambarnya. Nomor 1 menunjukkan tulang rawan hialin, kemudian nomor 2 tulang kompakta, yang nomor 3 ruang tulang spongiosa dengan sumsum merah, kanal medula dengan sumsum kuning, lapisan tebal tulang kompakta dan periostem. Kemudian klasifikasi tulang. Tulang pendek. Contoh, vertebrase ossa, metacarpalia atau telapak tangan, digitimanus atau jari tangan, ossa metatarsalia telapak tangan, digitipedis jari kaki. Dan ini adalah contoh struktur tulang pipi dan juga struktur tulang irregular. Kemudian tulang pipi terbentuk dari 2 lapisan tebal tulang kompakta dan dihubungkan oleh lapisan spongiosa. Terdapat pada kepala, bahu, dan juga pinggul. Lanjut, yang keempat adalah tulang yang tidak beraturan. Terdiri dari tulang spongiosa yang dibungkus selapis tipis tulang kompakta. Bentuknya tidak teratur dan juga banyak kecekungan. Terdapat pada tulang belakang telinga dan telapak tangan. Kemudian nomor 5 ada tulang brongga, pneumatikum. Contoh, parietale atau tulang pelipis. Secara umum, perbedaan tulang rawan dan tulang keras adalah sebagai berikut. Jika tulang rawan tersusun tidak teratur, selnya kondrosit, matriksnya kondrin, dan bersifat lentur juga elastis. Namun jika tulang keras tersusun teratur yang membentuk sistem Havers, sel-selnya yaitu osteoblast, osteosit, dan osteoklas. Matriksnya tersusun oleh kalsium dan fosfat, bersifat keras, kuat, dan kaku. Terdapat dalam ruang yang disebut lakuna. Kerangka dibentuk oleh 200 tulang yang membentuk rangka tubuh. Fungsi tulang antara lain membentuk rangka tubuh, pengumpil dan melekatnya otot, pelindung organ-organ vital, jaringan penghasil sel darah. Kerangka tubuh dibagi atas kerangka aksial atau kerangka sumbu. Kerangka aksial merupakan kepala dan badan, termasuk tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada, dan juga tulang iga. Kemudian ada kerangka apendikuler atau kerangka anggota gerak atas dan bawah, gelang, dan panggul. Susunan dari kerangka adalah tulang kepala terdapat tengkorak otak 8 buah, tengkorak wajah 14 buah, tulang telinga 6 buah, tulang lidah 1 buah. Kerangka dada 25 buah, tulang belakang dan pinggul 26 buah, tulang anggota gerak atas 64 buah, dan tulang anggota gerak bawah adalah 62 buah. Kemudian bagian-bagian tulang. Foramen atau lubang pada tulang, fossa adalah lekuk tubuh, processus tonjolan tulang, condylus tajuk bundar, tuberositas tonjolan besar, tubercle tonjolan kecil, crista tepi tulang, spina tonjolan bulat kecil, kaput kepala tulang. Berikut adalah contoh gambar-gambarnya dari kerangka tubuh manusia. Mungkin gambarnya juga kurang jelas. Lanjut, dalam tulang kepala terdapat tempurung otak atau kranium, juga kubat tengkorak kalvaria. Di sini terdapat tulang dahi, tulang ubun-ubun, tulang tengkuk, dan tulang tepi kepala. Kemudian dasar tengkorak atau basis terdapat sphenoidal, tulang baji, etimodal, tulang tapis. Tengkorak samping temporal terdapat squamosa, tulang karang, dan petrosum, tulang keras. Kemudian pada bagian wajah terdapat bagian hidung. 1. Tulang air mata dan juga tulang karang. Kemudian ada tulang hidung luar dan sekat hidung. Kemudian pada bagian rahang terdapat rahang atas, rahang bawah, tulang pipi, tulang langit-langit mulut,
tulang lidah. Ini adalah contohnya. Bagian atas ini adalah bagian kranium atau tulang wajah bagian atas. Kemudian yang bawah adalah bagian tulang bagian bawah. Dan ini adalah contohnya. Satu adalah tulang frontal, kemudian ada tulang parietal, kemudian ada tulang 3 adalah tulang occipital, dan 4 adalah temporal. 4 tulang temporal. Kemudian ini adalah tulang mandibula atau tulang rahang bawah, kemudian ada tulang maksila, tulang nasal, zygomaticus, dan juga dentes. Ini adalah gambar dari tulang frontal. Tulang of cranium. Dilihat dari depan. Ini adalah contoh gambar-gambar daripada tulang tengkorak. Ini adalah tulang parietal occipital. Tulang dahi. Kemudian ini adalah tulang ubun-ubun. Baik, selanjutnya adalah kolumna vertebralis. Pada vertebralis cervicalis terdapat 7 ruas. Ruas pertama adalah tulang atlas atau tulang untuk mengangguk. Kemudian ruas kedua adalah aksis epistropeus atau tulang untuk menoleh. Ruas ketujuh terdapat vert prominens. Vertebra thoracalis terdapat 12 ruas. Badan ruas korpus, lengkung luas. Kemudian ada vertebra lumbralis dan juga vertebra congenialis, ada 4 ruas. Berikut adalah contoh dari gambar-gambarnya. Ini adalah tulang atlas yang berada pada ruas pertama dari vertebra cervicalis atau tulang untuk mengangguk. Ini adalah contoh gambar dari axial skeleton. Ini adalah contoh tulang atlas atau tulang untuk mengangguk C1 dan juga tulang aksis atau tulang untuk menoleh. Kemudian lanjut kita akan masuk ke dalam kerangka dada. Ada sternum atau tulang dada. Bagiannya adalah manubrium sterni, corpus sterni,
proses sipoid dan juga os costae atau tulang iga, ada costae vera, costae spuria, 5 iga tidak sejati, costae fluentate. Kemudian terdapat tulang dada. Satu adalah Mammibrium sterni, kedua adalah corpus sterni dan processus hipoid. Kemudian terdapat os costae atau tulang iga. Yang 4 adalah menggambarkan costae vera, kemudian nomor 5 adalah costae spuria, dan 6 adalah costae fluentate. Sternum. Kemudian terdapat costae vera. Kemudian terdapat costae spuria. Kemudian terdapat costae fluentate. Rangka panggul terdapat ilium, fossa iliaca, spina iliaca, crista iliaca. Kemudian pubis, symphysis pubis, tubercle pubis, dan ischi, tuberositas, icedanicum, foramen obturatorium, acetabulum. Berikut adalah contoh gambarnya beserta juga pengertiannya. Ini adalah contoh tulang pelvis. Kemudian anggota gerak atas. Ada tulang belikat. Pada tulang belikat berdirikan processus coracoid, fossa suprascapula, fossa infra scapula, cavus glenoid, dan tulang selangka terdapat acromion, extremitas sternalis, dan extremitas acromialis. Berikut adalah contoh gambarnya. Lanjut adalah anggota gerak atas. Humerus atau tulang lengan atas berisikan caput humeri, columna humeri, tuberculum major et minor, fossa olecrani, fossa coronoid, capitulum, dan epicondylus lateralis. Kemudian pada ulna atau tulang hasta, processus olecrani dan juga processus styloid. Kemudian pada radius terdapat caput radialis dan juga tuberositas radialis. Nah, berikut ini adalah contoh tulang lengan dan juga tulang hasta, juga radiusin. Baik, anggota gerak atas adalah baris pertama, bagian proksimal. Terdapat scapoideum lunatum berbentuk sabit, triquetrum segitiga, visiformis berbentuk kacang. Kemudian pada baris kedua terdapat distal. Pada bagian distal terdapat trapezium, trapezoideum, capitatum, bentuk kepala, hematum, tulang berkait. Kemudian pada metacarpalia atau tulang telapak tangan terdapat 5 ruas tulang bersendi dengan jari tangan. Tulang jari tangan terdiri dari 14 ruas tulang dibentuk dalam 5 baris tulang membentuk persendian dengan tulang telapak tangan dan sendi masing-masing 2 jari. Berikut adalah contohnya. Pada anggota gerak bawah terdapat tulang paha, juga tulang tempurung lutut. Tulang paha terdiri dari caput femoris, columna femoris, trochanter major, trochanter minor, condylus medialis, dan condylus lateralis. Kemudian pada patella tibia atau tulang kering
tuberculum intercondyloid, fossa intercondyloid, malleus medialis, fibula tulang betis, malleolus lateralis. Ini adalah contoh gambarnya juga penjelasannya. Ini adalah anggota gerak bawah, gambar beserta pengertiannya. Kemudian terdapat sendi. Articulatio adalah pertemuan dua buah tulang berupa beberapa tulang dari kerangka semacam sendi. Fibrous, sendi yang tidak dapat bergerak. Contoh sendi tulang bergerigi sutura, sendi tibia, dan fibula inferior. Macam sendi, sendi tulang rawan, sendi dengan gerakan sedikit. Contoh sendi amfipis, pubis, sendi manubrium, sterni, dan corpus sterni. Berikut adalah contohnya. Kemudian ada sendi articulatio, sendi sinoval diastrosis, sendi yang bisa bergerak bebas, terdiri dari sendi putar, sendi kondyloid, sendi engsel, sendi berporos, sendi pelana. Ini adalah contohnya. Beberapa sendi. Nomor 1 adalah contoh sendi putar atau sendi panggul. Kemudian sendi kondyloid, pergelangan tangan, sendi engsel, sendi lutut, sendi berporos, dan juga sendi pelana.